Pak boleh dong Pak, hari ini agak rileks aja, Iya. meskipun topiknya lumayan berat teman pemilih. Proses sinkronisasi dan proses updating itu menjadi agak rumit juga. Rumit ya Pak. KPU ingin menjamin hak politik warga negara untuk selalu bisa terdaftar dalam daftar pemilih, ya, sehingga nanti ketika tahapan pemilu itu berjalan, mereka sudah terjamin ya hak pilihnya untuk menggunakan hak pilihnya di saat pemungutan suara. Matahari bersinar cerah, suasana menjadi hangat. Demokrasi adalah arah untuk hidup yang lebih bermartabat. Halo teman pemilih, saya Clara. Selamat datang di podcast Tutur Demokrasi, podcast obrolan seputar kepemiluan. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat istimewa karena beliau sering menjadi sosok bapak di KPU DIY. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Boleh kita sambut Bapak Mo Zainuri Iksan. Boleh tepuk tangan teman pemilih. Oke Bapak, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Rawo sudah mau hadir di podcast Tutur Demokrasi, Bapak. Siap. Hari ini semangat ya Pak ya? Alhamdulillah, selalu semangat. Selalu semangat, baik. Bapak, pada hari ini kita pengen tanya-tanya seputar kegiatan Bapak dan mungkin kegiatan Bapak terutama di bidang Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Tapi sebelum itu, saya pernah dengar Bapak itu dulunya kuliahnya bukan di bidang kepemiluan ya Pak ya? Bukan. Betul. Boleh Pak di-share dulu sempat Ya, belajar di bidang saya apa Bapak? nggak nyambung dengan kuliah ya. Jadi kuliah saya itu dulu di bahasa dan sastra Arab. Oke. Ya, cuman di pemilu nggak ada, gitu kan? Oke. Itu. Ya, Naharul Khair, kaifa haluk? Itu Selamat siang, selamat bagaimana siang, kabarmu? ya, Pak. Kan itu. Sapaan untuk teman pemilih ya Pak ya? Ya, Boleh Pak sekali lagi Pak, apa tadi? Naharul Khair, kaifa haluk? Oke. Saya menjawabnya kemudian Alhamdulillah, ana bi khair. Iya, baik teman pemilih luar biasa ya. Dulu belajarnya bahasa Arab, kemudian terjunnya di bidang kepemiluan ya, ya. Pak. Oke. Berarti teman pemilih juga sebenarnya yang tertarik di bidang kepemiluan bisa ikut berpartisipasi Iya, ya Pak ya. harusnya apapun semua latar ya. belakangnya. Jadi pemilu itu kan bagian dari roh bangsa dan negara kita kan. Jadi semuanya harusnya bisa terlibat. Betul. Oke, teman pemilih. Nah, sekarang nih Pak, kita kan sudah tidak tahapan lagi ya Pak ya. Iya, Kemarin betul. kan sudah selesai di pemilu 2024. Iya. Kemudian kesibukannya apa nih Pak? Mungkin banyak teman pemilih yang masih bertanya-tanya gitu. Iya, ya. Jadi selesai tahapan pemilu memang kita tetap punya agenda dan kegiatan ya. Dan alhamdulillah yang kita lakukan itu banyak sekali. Ya. Terutama di divisi Rendatin itu kita harus mendampingi kabupaten kota ya dalam melakukan evaluasi dan pelaporan tahapan pilkada ya. Dan alhamdulillah sudah selesai. Kemudian kita juga melakukan evaluasi dan pelaporan-pelaporan kegiatan rutin ya, terutama berkaitan dengan laporan kinerja, kemudian pelayanan publik dan sebagainya. Sehingga hampir tiap hari kita tidak ada waktu luang untuk nganggur ya gitu ya. Jadi kegiatan selalu ada. Ditambah dengan pasca pemilu yang dulu ada pemutaran daftar pemilih tetap ya. Ini sudah nanti dilanjutkan dengan proses pemutaran data pemilih berkelanjutan. Oke. Gitu. Tadi Bapak sempat menjelaskan ada data pemilih tetap ya Pak Iya, ya, betul. dan kemudian ada pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan. Mungkin teman pemilih masih bingung nih Pak, Iya. karena kan kita yang sering kita dengar adalah yang
DPT ya Pak ya, Betul, karena betul. kemarin pemilu sempat Iya. DPT seperti itu. Nah boleh Pak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bedanya DPT serta Ya, ya. lanjut. DPT itu kan salah satu tahapan penting yang harus dilakukan karena untuk memastikan bahwa pemilih dalam pemilu dan pilkada itu bisa menggunakan hak pilih, mereka harus terdaftar dalam DPT. Nah, sehingga kalau tidak terdaftar itu mereka harus bisa menggunakan hak pilihnya dengan KTP. Nah, kalau KTP-nya posisi di luar domisili, tentu mereka tidak bisa menggunakan hak pilih. Nah, oleh karena itu keterlibatan atau masyarakat yang terdaftar dalam DPT itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu setelah tahapan pemilu selesai, mereka harus diupdate lagi ya. Jadi karena ada dinamika kependudukan ya yang memang harus kita mutakhirkan gitu. Ini ya Pak, sepertinya agak rumit, tapi memang itu kegiatan KPU ya, Betul, seperti betul. itu untuk menyajikan benar-benar semua pemilih ini bisa memastikan datanya masuk ke daftar data pemilih. Iya, tetap betul. ya, Pak, ya. Pak boleh dong Pak, hari ini agak rileks aja, Iya. meskipun topiknya lumayan berat teman pemilih, karena saya pun sebenarnya masih agak bingung gitu ya Pak. Cuman nanti Bapak akan menjelaskan teknis-teknisnya bagaimana begitu. Oke, yang selanjutnya nih Pak, saya juga pengen tahu tadi terkait DPT sudah dijelaskan, kemudian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan juga sudah dijelaskan. Nah, prosesnya bagaimana Pak? Iya, jadi pemutahiran data pemilih ini tahapannya agak panjang ya, tetapi kenapa ini harus dilakukan? Memang dinamika penduduk ini kan dinamis ya, sehingga baik itu yang kemudian tidak memenuhi syarat, kemudian yang pemilih baru, ini harus diupdate karena jangan sampai ada pemilih yang kemudian tidak diupdate di suatu saat nanti ketika ada tahapan kemudian tidak masuk, ini kan mereka akan berpotensi kehilangan hak pilihnya. Sehingga proses pemutahiran data pemilih ini menjadi sangat penting ya, terutama bagi masyarakat, bagi pemilih pemula yang mungkin sudah umur 17 tahun ini. Kita harapkan bisa diupdate, diperbarui data pemilihnya. Sehingga istilah yang kita sebut adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Gitu. Jadi kalau misalkan tentang data pemilih selalu kaitannya dengan lembaga lain ya Pak? Betul, seperti betul, Dukcapil, betul. seperti Iya, itu. betul. Bagaimana Pak koordinasinya dengan instansi terkait? Iya, kalau di dalam undang-undang memang penyebutan data pemilih yang nanti diterima oleh KPU adalah berasal dari Dirjen Dukcapil Kemendagri ya. Tetapi tentu tidak hanya data itu saja, tapi ada beberapa data yang memang harus kita update ya. Terutama yang penting harus kita update adalah DPT pemilu atau pemilihan terakhir, kemudian data pemilih atau DP4 yang berasal dari Kemendagri, kemudian data yang berasal dari instansi terkait. Instansi terkait itu bisa dari Lapas, Rutan, kemudian TNI Polri, karena orang yang dari TNI Polri itu yang sudah pensiun, sudah purna, itu tentu mereka punya hak pilih yang harus didaftarkan. Atau yang awalnya pemilih kemudian karena menjadi anggota Polri atau prajurit TNI itu harus dicoret karena dia sudah tidak memenuhi syarat. Atau bisa jadi karena ada warga negara yang karena putusan pengadilan kemudian mereka dicabut hak politiknya. Nah, itu juga kemudian menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, itu nanti berarti koordinasi dengan pengadilan, dengan kejaksaan dan sebagainya. Jadi banyak yang harus kita koordinasikan ya, termasuk di sini adalah Bawaslu, karena Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemutahiran data pemilih. Baik, ya. Jadi tadi saya menangkap ada anggota Polri misalkan Betul, ya Pak iya, ya yang betul. sudah purna Iya, begitu iya. ya. Nah itu bisa menjadi pemilih. Pemilih, betul. Nah proses awalnya itu apakah kita yang mendatangi atau yang bersangkutan harus datang ke Dukcapil atau Iya, bagaimana? jadi kita berharap nanti di masing-masing level, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, berkoordinasi dengan para pihak terkait tadi atau lembaga terkait untuk memastikan
ada anggota atau SDM yang ada di masing-masing instansi itu untuk diupdate sebagai data pemilih ya. Sehingga kalau di TNI Polri kemudian mungkin kita minta informasi apakah di tahun ini nanti di 2025 ada yang purna. Nah, kalau ada yang purna mungkin nanti koordinasinya dengan tingkat kabupaten kota. Kalau kabupaten kota ini datanya di provinsi, kita yang akan melakukan dengan Polda atau dengan Korem ya, untuk memastikan kita mendapatkan data itu. Kalau sudah mendapatkan data itu, tentu ini menjadi data sandingan, data lain yang memang harus kita update ya, kita masukkan ke data pemilih. Berarti proses data awalnya dari Dukcapil dulu ya Pak ya? Ya, Dukcapil, pemilu terakhir, betul. Kemudian dari instansi terkait termasuk laporan masyarakat. Jadi kalau nanti masyarakat di proses itu ada belum masuk data pemilih waktu itu DPT, kemudian dia pengen masuk, itu bisa mereka mandiri untuk melaporkan kepada kita ya, pada KPU Kabupaten Kota, KPU DIY, atau bisa lewat Bawaslu kan itu ya. Bawaslu menyampaikan ini saya belum kedaftar, Bawaslu yang nanti akan menyampaikan. Begitu. Berarti semuanya nanti tersistem ya Pak ya, betul. dari Dukcapil juga bisa, dari datanya diberikan ke kita, kemudian kita sinkronkan kembali begitu ya Pak. Pak, ini kan kegiatan yang memang dilakukan oleh seluruh kabupaten kota, seluruh KPU gitu ya, seluruh Indonesia bahkan. Boleh di-share dong Pak, apa sih Pak yang mendasari mungkin tujuannya seperti itu? Mungkin teman-teman biar tahu ya, kenapa sih KPU ribet-ribet gitu? Ya, kalau secara regulasi kita masih mengacu pada Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, yang di sana diamanatkan di pasal 14 ya, huruf L, pasal 17 huruf L, dan pasal 20 huruf L ya. Di sana mengamanatkan bahwa KPU berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pembaruan ya, data pemilih secara berkelanjutan, sesuai dengan data penduduk ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di di peraturan KPU nomor 8 2019 ya, tentang tata kerja KPU Provinsi dan Kota, ini juga diamanatkan sama dengan undang-undang di pasal 10 ayat 3 huruf L, pasal 20 ayat 3 huruf L, dan pasal 30 ayat 3 huruf L juga, yang redaksinya sama dengan undang-undang. Artinya bahwa kita diperintahkan untuk melakukan proses pemutaran data pemilih berkelanjutan. Nah, secara teknis itu KPU mengeluarkan peraturan KPU nomor 1 2025 tentang pemutaran data pemilih berkelanjutan. Jadi secara regulasi itu, tetapi secara substansi KPU ingin menjamin hak politik warga negara untuk selalu bisa terdaftar dalam daftar pemilih ya, sehingga nanti ketika tahapan pemilu itu berjalan, mereka sudah terjamin ya hak pilihnya untuk menggunakan hak pilihnya di saat pemungutan suara. Oke. Jadi saya tangkap bahwa regulasinya sudah ada ya Pak ya, secara teknis juga sudah terstruktur, tersistematis seperti itu. Nah ini Pak, saya penasaran, mungkin ketika saya baru lulus SMA atau barusan berumur 17 tahun gitu, masih bingung nih Pak, apa yang harus dilakukan gitu ketika oh ya saya seharusnya sudah punya hak pilih gitu, langkah awalnya. Iya, sebenarnya kalau dari masyarakat sendiri ada kesadaran itu, kita berharap pemilih-pemilih pemula yang mungkin pada saat ini atau beberapa waktu yang akan datang itu sudah 17 tahun atau lebih, mereka bisa mandiri untuk melakukan perekaman EKTP ya ke Dukcapil masing-masing, sehingga setelah mereka punya KTP itu adalah bisa langsung didaftarkan sebagai data pemilih, karena kita nanti akan ada sinkronisasi ya data yang kita terima dari KPRI lewat dari Dukcapil KPRI dari Dirjen Dukcapil kepada KPRI, kemudian penyandingan datanya adalah di Dukcapil masing-masing ya di kabupaten kota. Ketika yang bersangkutan sudah punya KTP, ini akan kita pastikan mereka harusnya masuk ke data pemilih. Cuman ketika mereka mungkin enggan untuk melakukan perekaman di masing-masing kecamatan atau mungkin masing-masing kabupaten kota,
Ini kita akan lakukan mungkin kerjasama ya dengan para pihak, termasuk karena kewenangan perekaman itu di Dukcapil, kita akan ke sama Dukcapil. Kemudian pemilih pemula ini kan kebanyakan ada di sekolah-sekolah ya, minimal SLTA, sehingga nanti kita akan juga kerjasama dengan dinas pendidikan dan kebudayaan atau pemuda olahraga untuk melakukan pendataan ya pemilih-pemilih atau siswa-siswi yang sudah berumur 17 tahun untuk bisa dilakukan perekaman. Ini yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di KPU Kabupaten Kota ya. Nanti kalau ada memang kesulitan-kesulitan bisa kita lakukan di koordinasi di tingkat provinsi. Oke, berarti ada baiknya juga teman-teman pemilih pemula terutama ya Pak, Betul. aktif gitu ya Pak ya. Harapan kita seperti itu. Harapannya, hai teman pemilih pemula, jangan lupa aktif. Kalau misalkan memang sudah 17 tahun ya Pak, gitu sudah punya KTP aktif. Atau yang masih bingung sama tahapannya boleh komen gitu di kanal YouTube KPU DIY. Nah ini Pak selanjutnya, tadi kan data sudah turun gitu ya dari KPU RI, itu kita mendapat datanya berupa apa Pak? Misalkan supaya kerahasiaannya ini juga terjaga ya kalau data-data pribadi seperti ini gitu. Iya, data dari Kemendagri KPRI memang datanya lengkap ya, sesuai dengan elemen data penduduk ya, dari NKK, NIK, ya, alamat sampai di sana sudah muncul ada data disabilitas ya. Nah tentu kita simpan, kita pelihara betul data itu karena kita terikat pertama MOU dengan Kemendagri ya, kita dapat data itu karena ada kerjasama. Kemudian kita juga harus menjaga melaksanakan Undang-Undang 27 2022 tentang perlindungan data pribadi, sehingga kita harus jamin betul ya data itu harus kita simpan karena resiko mengeluarkan data itu resikonya pidana. Jadi kita berharap teman-teman di KPU, baik KPU Kabupaten Kota, provinsi maupun KPRI bisa betul-betul bisa menjaga itu. Kemudian untuk prosesnya memang di awal kita akan ada 4 tahap ya, tahapan proses pemutaran data berkelanjutan itu dari pengolahan data. Ya, nanti akan dipilah-pilah per daerah atau per provinsi, kabupaten, kota, kemudian kecamatan, desa. Kemudian setelah itu nanti diolah lagi menjadi data-data yang memang ada yang baru, ada yang TMS dan sebagainya. Jadi kita dari hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh KPRI itu memang nanti kita akan olah kembali, terutama mungkin ada beberapa data yang TMS ya, TMS itu dari meninggal, ganda, kemudian menjadi anggota TNI Polri, mendapat putusan pengadilan yang dicabut hak politiknya dan sebagainya. Nah tentu ini akan kita bersihkan ya. Nah ini yang beberapa pengalaman yang sudah memang kita sering diklaim bahwa kita itu menghidupkan kembali orang yang meninggal gitu ya. Itu yang sering terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena memang perlakuan data meninggal itu kan antara KPU dengan Dukcapil itu berbeda. Kita ketika sudah ada dokumen, apapun dokumennya, apakah itu surat kematian dari RT, lurah, kemudian dari rumah sakit, itu data meninggal itu harus kita coret. Karena akan berisiko terhadap ketika nanti menggunakan hak pilihnya, sudah meninggal kok datang, nah itu kan bahaya. Nah, sehingga nanti prosesnya ketika sudah ada dokumen kita harus coret ya. Tetapi yang meninggal itu kemudian ketika di data Dukcapil itu kan syarat harus dicoret itu akte kematian ya. Nah, ketika keluarga kemudian tidak melakukan proses sampai akte kematian itu terbit, ini kan di Dukcapil tidak dicoret ya, sehingga bisa jadi nanti setelah sinkronisasi akan muncul kembali. Oleh karena itu kita berharap nanti ada, saya yakin beberapa kabupaten kota sudah melakukan itu ya, artinya sel-sel aktifnya tidak selalu keluarga dari yang meninggal itu memproses, tapi ada pihak perangkat desa yang aktif kemudian memproses itu, sehingga datanya akan sinkron antara Dukcapil dengan kita. Nah, yang belum itu nanti kita coba dorong kerjasamakan ya, supaya datanya ketika tiap mau pemilu sudah sinkron, tidak muncul kembali yang meninggal itu ya. Memang proses yang panjang ya Pak. Betul, ya? Pak, betul. Begitu.
Untuk waktu pelaksanaannya sendiri berapa lama Pak setelah proses-proses ini gitu? Kalau untuk pemutaran data pemilu berlanjutan sebenarnya tahapannya agak sudah dibatasi ya. Jadi untuk kabupaten kota itu mereka melakukan pembaharuan data pemilih berkelanjutan itu setiap 3 bulan sekali minimal ya. Minimal 3 bulan sekali. Kalau dulu sebelum pemilu 2024 itu dilakukan per bulan. Ya, tapi ini yang besok sudah diatur di Peraturan KPU 1 2025 itu tiap 3 bulan sekali. Kemudian di tingkat provinsi di kita nanti kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Kemudian di tingkat pusat itu juga 6 bulan sekali. Itu update datanya ya. Gitu. Pak, tadi itu sempat ya Pak mention tentang yang stem cell aktif ya. Iya, iya. Mungkin teman pemilih banyak yang belum tahu Pak. Tadi saya lupa karena memang prosesnya kan begitu panjang ya Pak ya. Betul. Dan mungkin teman pemilih masih ada beberapa yang belum paham terkait istilah-istilah gitu ya. Nah, supaya Bapak bisa menjelaskan. Iya, gitu. jadi di proses pemutaran itu sebenarnya tidak disebut di regulasi ya, tetapi ketika proses tahapan pemilu ya, itu kan yang aktif kita. Tapi keaktifan kita sebagai penyelenggara itu juga kadang tidak selalu direspon baik ya. Jadi akhirnya kemudian di beberapa tahapan itu tetap harus diberi ruang untuk pengumuman ya, diumumkan DPT atau DPTB nanti DPT yang berkelanjutan ini juga diumumkan supaya nanti masyarakat bisa memantau melihat apakah mungkin namanya sudah terdaftar apa belum. Itu masyarakat, tapi kita tetap coba berusaha untuk aktif ya gitu. Termasuk ketika ada pemilih-pemilih yang mungkin dianggap meragukan karena elemen datanya nggak lengkap contohnya ya. Ada laporan masyarakat elemen datanya nggak lengkap. Itu di regulasi nggak ada pengaturan, tapi untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini betul-betul pemilih yang bisa dimasukkan, bisa jadi nanti secara informal kita akan memastikan ketemu yang bersangkutan kalau itu jumlahnya sedikit ya. Oh, kamu betul KTP-nya seperti apa? Kita lengkapi elemen datanya baru kita masukkan. Nah, sebagai contoh itu. Jadi kita tetap berusaha untuk aktif. Untuk aktif. Berarti itu namanya semacam kegiatan ya Pak untuk memastikan betul. Bahwa data pemilih ini valid gitu. Iya, ya, Pak. betul. Pak, tentu Bapak pernah mengalami kendala-kendala gitu ya Pak ya dalam sinkronisasi gitu. Apakah susah atau bagaimana? Ya, gitu? yang paling agak susah itu ketika memang ada pemilih yang pindah domisili ya. Oke, baik. Nah, dan ini dinamis, Mbak. Jadi kemarin kita coba pantau di pilkada ya. Di pilkada itu ada per bulan kalau kita lihat di tingkat DIY itu perpindahan penduduk itu hampir rata-rata per bulan 3.000. Di DIY ya. Yang masuk ya, yang masuk itu 3.000. Yang keluarnya mungkin juga bisa naik bisa turun. Artinya kan posisi data penduduk ini kan, data pemilih ini kan harus diupdate sesuai dengan data penduduk. Dan itu sangat dinamis karena pemilih pindah itu kan kalau didaftar di tempat tujuan atau di tempat itu akan ganda. Akan ganda di daerah asal. Nah, ini kalau tidak dilakukan bahasa Bu Betty di KPRI itu tabrak data itu kan juga tidak tahu kita yang pemutaran data pemilih berkelanjutan nanti akan seperti apa. Tetapi harus dipastikan bahwa pemilih itu harus didata hanya sekali. Betul. Kalau yang bersangkutan itu mungkin dari Kulon Progo pindah ke Sleman, kota atau ke Sleman itu kan di Kulon Progo harus dicoret. Nah, di data baru di Sleman kan itu. Nah, itu proses ini yang saya kira agak rumit karena proses data pindah itu kan dinamis ya. Kadang orang pindah itu baru ngurus belum keluar KTP-nya, mereka sudah pengen didaftar di tempat tujuan dan sebagainya. Sehingga ini yang memang agak menyulitkan ya. Jadi di pilkada kemarin itu juga memastikan bahwa orang itu didaftar satu kali itu agak rumit juga karena tarik-menarik. Ada yang mengendaki di tempat tujuan tapi datanya belum lengkap. Betul. Ada yang pengen masih di datanya di tempat asal tapi ternyata di siaknya sudah masuk di data yang baru dan sebagainya. Sehingga ini harus dipastikan pada orangnya. Data yang agak rumit. Belum lagi nanti tarik-menarik dengan KPU asal dengan KPU tujuan ini juga dinamis ya. Kadang saling mempertahankan. Padahal kan
itu sangat berisiko ketika ada pemilih didaftar 2 kali. Ganda, kalau gandanya antar provinsi di luar Jawa dengan Jawa mungkin masih aman. Tapi ketika antar provinsi tapi hanya bersebelahan, contohnya kayak di Jogja dengan Klaten ya. Jogja dan Klaten, Jogjanya di mana? Ngaglik atau Ngemplak, Klatennya dekat, yang berdekatan, ternyata hanya bersebelahan rumah saja, itu kan berisiko. Jadi bisa jadi yang pemilih yang didaftar sampai 2 kali kemudian berdekatan itu kan bisa milih 2 kali, dan itu berbahaya karena itu sangat berisiko mereka milih 2 kali dan ancamannya pidana gitu. Betul. Berarti memang benar-benar harus cermat ya Pak ya. Betul. Itu bukan tugas yang biasa harus diemban gitu ya Pak. Pak, baik. Kalau untuk tadi ya Pak, data yang ganda tadi ya Pak, itu bagaimana Pak prosesnya? Karena kan ada di 2 wilayah administrasi yang berbeda ya Pak. Iya, jadi prosesnya tetap sebagaimana prosedur di pemilih mutakhir berkelanjutan. Jadi ketika yang bersangkutan itu sudah, contoh tadi ya, dari Kulon Progo ke Sleman, dia sudah punya KTP di Sleman, dia harusnya prosesnya didaftar di Sleman, karena nanti data dari Dirjen Dukcapil tentunya sudah keluar ya. Keluar, kita pastikan masuk di Sleman. Nah, ketika nanti data di Sleman sudah muncul, tentu di Kulon Progo masih muncul kan. Nah, masih muncul itu kemudian kita update. Jadi nanti antar KPU Kulon Progo dan KPU Sleman harus bekerja sama untuk memastikan orangnya sudah pindah. Nah, itu nanti kalau sudah pindah di Sleman, dokumennya sudah semua di Sleman, di Kulon Progo dicoret. Nah, ini ya mekanisme seperti itu. Jadi proses sinkronisasi dan proses updating itu menjadi agak rumit juga. Rumit ya Pak. Tapi rumit itu belum pasti bisa ya Pak ya, pasti ada jalan keluarnya ya Pak. Betul. Dan sampai saat ini juga kita sudah melakukan banyak proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan gitu ya Pak. Dan setelah melakukan ini pemutakhiran data berkelanjutan, kemudian data tersebut nantinya akan diapakan nih Pak gitu? Iya. Jadi data pemilih ini kan nanti ada kategorinya, ada 2 ya. Ada data pemilih baru, baru itu dari baru yang pemilih pemula, kemudian TNI Polri yang purna, kemudian pemilih yang yang dicabut hak pilihnya itu sudah dipulihkan lagi, itu kan masuk pemilih baru ya. Itu yang harus diupdate di data kita. Termasuk nanti yang agak rumit itu juga yang data pemilih yang posisinya di LP atau di rutan, itu nanti juga harus kita update. Kita kerjasama dengan Kumham ya, yang mewilayahi LP dan lapas dan rutan itu. Kemudian ada pemilih yang TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat itu harus dipastikan berkurang mestinya ya. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Nah, tentu hasilnya itu kita lakukan rekapitulasi ya, rekapitulasi secara berjenjang baik di kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Hasil rekapitulasi itu kemudian di masing-masing ditetapkan dengan SK keputusan, kemudian setelah itu baru diumumkan. Ya, diumumkannya tentu nanti ada mekanisme ya, secara teknis yang dilengkapi. Apakah mungkin kita lakukan seperti halnya tahapan pemilu, kan tidak mungkin ya dicetak dan sebagainya. Nah, tentu nanti kita akan menggunakan sistem aplikasi yang menggunakan Sidalih itu ya. Itu yang dilakukan. Nah, pasca itu nanti kita lanjutkan ke evaluasi. Jadi setelah kita melakukan satu tahapan mutakhir berkelanjutan itu apa yang masih kurang yang kita lakukan, kita perbaiki di tahapan berikutnya dan sebagainya. Oke, luar biasa ya teman pemilih ya. Ternyata proses data pemilih berkelanjutan itu sangat panjang gitu ya, dan teman pemilih juga nanti diharapkan bisa aktif ya Pak, membantu mungkin KPU dalam mendata untuk supaya teman pemilih di sini bisa semuanya memiliki hak pilih itu, memastikan hak pilihnya bisa digunakan gitu ya Pak. Pak, satu lagi pertanyaan, tapi ini mungkin agak pribadi ya Pak ya. Saya tuh mengamati kan, kita kan satu kantor nih ya teman pemilih. Saya mengamati Bapak suka menggunakan topi ya Pak. Itu kenapa Pak? Ya, topi itu awalnya dulu saya sering dulu ketika zaman kuliah itu kan sering ikut
angkutan dan sebagainya. Nah, kadang hujan dan sebagainya. Makanya kemudian hujan panas itu kita tutupi dengan topi. Jadi kalau kehujanan itu tidak langsung kena kepala gitu. Dan itu terlanjur sampai sekarang gitu ya. Senang topinan Iya, gitu. betul. Gitu. Ke bawah masa muda ya, Pak ya? Iya, betul. Tapi sekarang juga masih jiwa muda lah, Pak. Masih semangat. Moga-moga walaupun putih semua ya. Nggak apa-apa. Meninggalkan dunia hitam, Pak. Iya, sudah ditunggu-tunggu. Sudah ditunggu-tunggu Iya. ya, Pak, betul. Oke, Pak. Ini kan kita podcast ini kebanyakan teman pemilih pemula ya, Pak. Dan mungkin juga ada beberapa teman pemilih yang dulunya tidak bisa memilih gitu ya, dan betul. sekarang mempunyai hak pilih. Nah, boleh dong Pak untuk berpesan kepada teman pemilih di sini agar nantinya bisa mendapatkan hak pilih. Iya. Gitu. Jadi kita berharap sebagaimana tadi kami sampaikan di awal ya. Jadi pemilih-pemilih pemula ya, atau teman-teman siswa-siswi sekolah yang sudah 17 tahun saat ini itu segera kita berharap melakukan perekaman EKTP supaya kita segera bisa lakukan update dan mereka bisa masuk daftar pemilih, termasuk purnawirawan TNI dan pensiunan Polri. Ini segera juga mengupdate ya. Kalau mereka kemudian bersedia untuk melaporkan secara pribadi itu akan lebih bagus ke kabupaten kota ya. Tapi kalau tidak nanti kita berharap instansi terkait yang ada itu kita akan koordinasikan supaya data-data dari Bapak Ibu yang punya hak ya, yang sudah punya hak untuk memilih itu bisa kita update, masukkan ke daftar pemilih berkelanjutan. Gitu, Mbak. Tadi juga di-mention yang penduduk yang pindah domisili ya, Pak. Iya, itu juga diharapkan bisa aktif ya. Iya, kita berharap masyarakat ya di data sudah ada, cuman nanti karena dinamika itu kan bisa jadi ada yang datanya ada yang belum ada dan sebagainya. Itu kita harapkan mereka semua bisa aktif. Minimal memantau pengumuman lah gitu ya. Nah, itu dia. Jadi teman pemilih ini jangan cuma lihat TikTok atau selebgram aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu juga bisa jadi hiburan. Tapi jangan lupa juga update tentang ilmu kepemiluan gitu ya, Pak. Karena pemilu itu juga untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin kita gitu. Betul. Gitu. Oke, teman pemilih, tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai apa kegiatan KPU DIY ketika sudah tidak tahapan pemilu begitu ya. Dan tadi terutama mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan gitu. Nah, sekarang saatnya kita undur diri. Jangan lupa teman pemilih untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube KPU DIY. Tutur demokrasi istimewa. Saya Clara pamit undur diri. Terima kasih. Kita memilih untuk kita.